Saudara keluarga korban almarhum Brigadir Yosua menyebut tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Putri Chandrawati tidak adil. Bagaimana pemenuhan rasa keadilan terhadap keluarga bisa terpenuhi dari perspektif keluarga dan perspektif hukum. Kita bahas bersama ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat. Pak Samuel, selamat petang. Ya, selamat petang. Kita juga akan sapa pakar hukum pidana Yenti Ganarsi. Bu Yenti, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Selamat malam. Kita juga akan sapa Bu Ratna Batara Munti, aktivis perempuan. Tapi sambil kita menunggu sambungan ke Bu Ratna terhubung, saya ke Pak Samuel lebih dulu ya, Bu Yenti. Pak Samuel, bagaimana keluarga melihat tuntutan 8 tahun untuk Putri Chandrawati? Ya, melihat 8 tahun tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap Putri Chandrawati, yang terutama di sini kami sangat kecewa. Apalagi ibunya Yosua ya sangat merasa kecewa sekali. Karena kami menganggap si Putri ini adalah berperan sangat penting di sana. Kenapa kami bilang berperan sangat penting? Dari dialah asal mula dari pengaduannya ke Verdi Sambo, makanya terjadi pembunuhan berencana ini. Laporan dialah ke Verdi Sambo sesudah sampai dia dari Magelang ke Jakarta. Oleh karena itu kan didakwakan sama si Putri Chandrawati awal persidangan bahwa dakwaan di sana pasal 340. Jadi oleh karena itu kami sangat berharap dari awal persidangan ini bahwa yang diterapkan buat Putri ini adalah hukuman yang semaksimal mungkin. Ternyata jauh dari pasal 340, yaitu tuntutannya 8 tahun. Baik, ternyata 8 tahun, harapan keluarga pasal 340 harusnya semaksimal mungkin. Saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, Ya. jaksa menyebut terbukti berencana dan disengaja melakukan pembunuhan itu untuk Putri Chandrawati, tapi tuntutannya 8 tahun. Bu Yenti, ini bagaimana catatan Anda melihat hal ini? Ya, kaget sekali ya. Ini kan ada pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, ya. Bahkan kalau Eliezer itu kan justice collaborator, ya. Setelah itu ini banyak hal ya. Kenapa waktu itu di split sing itu kan berbeda-beda itu kan karena berbagai pertimbangan gitu ya, supaya walaupun hakimnya sama, jaksanya sama. Nah, oleh karenanya harusnya mereka koordinasi dong. Jaksa-jaksa itu ini bukan terpisah gitu. Bagaimana mungkin Sambo bisa seumur hidup terus putrinya itu adalah hanya 8 tahun. Eliezernya malah 12 tahun. Sementara kok sama-sama terbukti. Sama-sama terbukti, kan aneh ya. Saya sebagai ketua masyarakat hukum pidana ya. Saya nih ketua masyarakat hukum pidana. Saya ya saat ini selaku pribadi ya, tetapi melihat cara split sing dikarenakan waktu itu kan split sing itu nggak biasa seperti ini, tapi dikarenakan situasi sedemikian rupa maka di split sing harusnya konsisten dong. Ini harusnya dipandang seolah-olah bareng gitu, harusnya kan gitu bersama-sama, harusnya biasanya kan bersama-sama tiga-tiganya jadi satu, jadi harusnya seperti itu. Hanya memang beda waktunya kan gitu. Ya harusnya bagaimana mungkin ya, misalnya mereka tiga-tiganya itu bersama-sama 340, yaitu Sambo, Putri dan Eliezer kan gitu ya. Nah terus tiba-tiba yang sama-sama terbukti ini dan bukan justice collaborator itu kok malah pidananya beda sekali. Alasannya apa gitu ya? Saya gini ya, mengagetkan gitu. Pada waktu dakwaan pembuktian itu kan menggebu-gebu sekali di jaksanya. Jadi orang berpikir kenapa ini jaksa jadi seperti ini gitu kan? Kita berpikir, kenapa ya jadi seperti ini? Dulu jaksanya perempuan itu yang galak sekali diganti, ya kan gitu ya. Nah, itu kan jadi catatan. Nah, sekarang seperti ini. Tapi potret penegakan hukum pidananya berkaitan 340 ini tidak mencerminkan satu keadaan yang memang realnya seperti apa gitu kan. Malah kalau kita Eliezer oke lah, itu alat kita berpikir ya, walaupun seharusnya bukan perintah, tetapi dia dalam kondisi yang tertekan lah apapun gitu ya, ada relasi kuasa dan sebagainya, walaupun pada akhirnya diiming-iming ada uang juga gitu ya. Nah ini kan aneh, yang ini kok malah justice collaborator lagi, malah 12 tahun, ini malah 8 tahun. Jadi aduh ya rasanya ya kaget ya, kebetulan saya sedang di luar negeri.
Jadi saya berpikir, waduh ini apa ya? Kok bisa begitu gitu? Baik Bu Ya Yenti, sangat-sangat berduka ya. kalau kita lihat dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati, selama ini kan Putri dianggap ikut merencanakan bersama dengan Sambo, ikut memberikan tawaran terhadap iming-iming hadiah katakanlah terhadap Eliezer di persidangan, fakta ini Ya, terungkap. Tapi kemudian ya. tuntutannya 8 tahun barusan beberapa waktu yang lalu di program ini masih di hari ini saya berbincang dengan Jampidum, ia mengatakan 8 tahun itu sebetulnya sudah dengan pertimbangan yang cukup baik begitu. Itu sudah sesuai dengan apa yang kemudian beberapa unsur yang dipertimbangkan. Menurut Anda seperti apa, Bu? Ya, kok apa ya, pertimbangannya bagaimana ya? Ya mudah-mudahan ini bukan pertimbangan hakim nanti deh, gitu ya. Karena gini, eee, ya pertama kan dia sudah etikanya sudah tidak baik ya menghadapi persidangannya itu ya mereka dan dia juga oke gitu ya bahwa, TKP bukanlah di Magelang tapi di Saguling kan gitu ya. Itu kan sudah orang sudah ini ada apa seperti ini gitu kan. Kemudian menggebu-gebu saya bilang gitu, kemudian jaksanya ganti gitu ya, kemudian kemudian seperti ini harapannya juga, harapannya ya ini pidana mati ada relasi kuasa gitu ya, ini kan tidak bagus untuk cerminan, penegak hukum ya yang melakukan. Jadi begini, jadi dari segi apapun gitu ya, yang meringankan apa gitu kan, malah banyak yang memberatkan termasuk Sambo Hmm, ya, karena dia penegak hukum gitu ya. Jadi jangan dibilang bahwa dia sudah banyak jasanya, semua orang bekerja memang begitu ya. Kan oke. jasanya dia bekerja kan sudah dibayar gitu kan. Jadi sekarang ini ada aneh, kalau ada pejabat melakukan korupsi misalnya langsung bilang, "Karena selama ini kerjanya bagus," dan memang harus bagus gitu, aneh kan? Nah ini juga sama gitu kan, bahwa dia polisi bagus lah, terus tapi yang penting itu bukan polisi bagusnya, dia polisi. Dia itu malah harusnya, berkaitan dengan pasal 52, 92 KUHP ya yang sekarang berlaku, harusnya ada situasi seperti subjek seperti itu tuh harusnya pemberat gitu. Jadi jadi bagaimana gitu ya. Nah, karena mungkin kan Sambonya sendiri udah jadi seumur hidup, terus ini kok jadi 8 dan yang paling penting ya bagi kejaksaan ya, yang paling penting adalah bagaimana ini adalah suatu kejadian, ini hanya di-split karena masalah-masalah yang sebetulnya sangat teknis ya, Hmm. sangat teknis. Kalau yuridis harusnya bareng-bareng ini kan. Nah, kemudian yang jadi justice collaborator yang membuka semuanya ini sehingga sehingga rasa keadilan korban terutama dan kita semua jadi korban ya, karena hukum pidana itu juga melindungi kepentingan masyarakat, bukan sekedar korban itu pribadi, Hmm. pribadi keluarga, Bapak Yosua, tetapi juga seluruh masyarakat juga jadi korban. Nah, kita jadi takut, kita jadi, ini bagaimana polisi dan sebagainya. Nah, ini kok tiba-tiba hanya 8 tahun gitu ya, padahal itu harusnya sama-sama. Kan sama-sama kalau dalam alurnya itu kan mereka berdua sudah ada beberapa kalau di Amerika itu ada namanya circumstantial evidence ya, bukti-bukti yang melingkupinya tidak harus langsung tapi melingkupinya misalnya ada pembagian uang ada di situ gitu ya, bahwa bahwa kemudian masuk ke kamarnya, satu mobil pula gitu ya, udah gitu menuduh lagi, ya tetap menuduh lah, menuduh menuduh apa, bahwa bahwa diperkosa dan lain sebagainya Hmm. gitu kan, sementara yang bersangkutan tidak ada. Masa nggak tahu sih menuduh seseorang sudah meninggal itu nggak ada gunanya juga gitu, karena apa buktinya? Apalagi untuk seperti ini, Oke. kecuali menuduh orang, mencuri ada CCTV, orangnya meninggal oke lah ada CCTV, ini CCTV nggak ada loh. Baik. Jadi Tapi ini harus ada jawaban yang baik. Bu Yenti, Putri ini kan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sudah ada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 2017 soal itu. Tapi kan di satu sisi publik itu melihat ada rekayasa dalam kasus ini. Asas-asasnya apakah sudah terpenuhi karena memang meskipun ini tidak terbukti di persidangan kan kuasa hukumnya juga bolak-balik mengatakan ya itu adalah korban yang kemudian posisinya tidak menguntungkan di kasus ini. Korbannya korban apa ya? Halo? Halo? Ia kan dianggap sebagai korban pelecehan, itu kan versi kuasa Oh ya hukumnya itu, meskipun tidak terbukti ya di ya ya, persidangan. oh tidak dan itu tidak perlu dibuktikan di sini, ini bukan sidang pelecehan, ini sidang pembunuhan 340. Yang penting adalah ada seseorang berencana menyebabkan orang lain meninggal karena pembunuhan berencana itu sudah. Itu kan makanya kemarin tuh berlebihan ya, ngapain dilayani bahwa alasan ini. Motif tidak perlu, tidak harus dibuktikan. Hmm. Motif itu hanya petunjuk saja. Motif itu petunjuk saja, kita nggak motif dalam tanda petik ya. Kalau ngomong motif dalam tanda petik, Eliezer nggak punya motif sama sekali. Apa dia urusannya dengan Yosua kan gitu ya dalam tanda petik ya. Yang mempunyai urusan langsung dengan dengan hilangnya nyawa seseorang itu siapa, gitu kan? Oke. Nah,
Dengan tuduhan-tuduhan seperti itu tidak boleh dong ditarik-tarik ke sini. Jadi ini juga memang kemarin menurut saya ya, kok dibiarkan gitu ya, orang mau bicara tentang alasannya adalah pelecehan yang tidak ada buktinya, tidak Mhm. ada CCTV-nya lah. Ya, tidak ada CCTV-nya, tidak ada buktinya. Mestinya ada CCTV rumah Magelang. Minimal keluar dari rumah itu wajahnya bagaimana gitu kan nanti Hmm. dinilai ya kan. Seperti itu. Kan itu masih bisa ya kan. Nggak ada, ini terlalu tuduhan itu terlalu memberatkan korban dan kali ini korban itu bukan hanya Bapak Yosua ya, masyarakat juga jadi korban loh, ini dari korban. Jadi memang karena hukum pidana adalah melindungi 3 kepentingan, itu kepentingan negara, masyarakat, dan kepentingan privat. Maka masalah Baik. 340 ini harus betul-betul tuntas supaya tidak ada korban-korban lain, apalagi ada relasi kuasa Baik. seperti ini. Oke, Bu Yenti saya izin potong sebentar, Bu Ratna Ya. mohon tunggu dan Pak Samuel, kami harus kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kita masih membahas mengenai tuntutan 8 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Saya ke Bu Ratna yang merupakan aktivis perempuan. Bu Ratna, meskipun tadi Bu Yenti juga sempat mention bahwa tidak penting lagi mengedepankan motif, karena kemudian ini pun tidak terbukti di persidangan. Kalau melihat jalannya proses persidangan di mana Putri sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum, adakah privilege atau keistimewaan terhadap Putri dalam kasus yang digaungkan selama ini dalam dugaan pelecehan seksual, Bu Ratna? Iya, iya itu tidak mencerminkan kebanyakan yang dialami korban ya, banyak kejanggalan dan saya kira tadi saya mengikuti pembacaan tuntutan oleh JPU-nya juga mengemukakan ya bahwa motif KS itu sebenarnya tidak terbukti dan hanya dijadikan kemasan aja ya, alibi atas perselingkuhan. Tapi pun kan perselingkuhannya juga saya kira juga nggak bisa langsung disimpulkan perselingkuhan ya. Dan itu kan juga apakah perselingkuhan itu malah jadi motif dari pembunuhan, itu kan ada yang harus dijelaskan dari perselingkuhan lalu ke pembunuhan itu sebenarnya apa yang terjadi gitu, itu kan nggak cukup dijelaskan oleh di dalam tuntutannya gitu ya. Tapi yang intinya sebenarnya KS itu tidak ada kan itu ya, tetapi yang saya sayangkan dengan fakta-fakta yang kemudian disimpulkan oleh JPU bahwa PC itu terlibat di dalam perencanaan pembunuhan itu, tapi kenapa kok tuntutannya hanya 8 tahun gitu. Kita tahu kan ada tadi ya gradasi sanksinya dari hukuman mati, kemudian seumur hidup, lalu hukuman 20 tahun. 20 tahun gitu. Nah 8 tahun itu kan masih di bawah dari setengah ya dari 20 tahun. Jadi itu sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Jadi menurut Anda saya tuntutannya kira pun tidak mencerminkan keadilan begitu ya? jadi tadi ya dari suara dari keluarga korban dan juga dari yang hadir di persidangan tuh kan kecewa ya dan saya kira kita juga bisa mengikuti banyak kekecewaan ya dari tuntutan jaksa jaksa penuntut umum dan tadi juga saya mengikuti wawancara dengan Jampidumnya itu PC disamakan dengan KM sama RR. Padahal kan peranannya berbeda. PC itu saya bilang tuh bisa jadi menjadi otaknya kan karena informasi awal tuh kan dari PC gitu kan yang membuat kemudian ada perencanaan pembunuhan gitu kan jadi ada sesuatu gitu ya kenapa PC kemudian membuat skenario itu kan harusnya diungkap gitu dan itu tidak terjadi bukan motifnya KS tapi lalu apa motifnya gitu kan. Nah, apalagi Joshua ini sudah fakta dia tuh sudah menyampaikan ke Vera itu kan juga diungkap ya oleh JPU ya bagian dari fakta yang menguatkan bahwa PCI bahwa memang ada perencanaan bahwa sudah ada ancaman sebelumnya dan itu ya maksudnya tuh ada skenario lah seperti itu dan itu sudah dirasakan ya bahwa ada ancaman juga kepada si almarhum ya. Nah jadi proses itu juga diungkap oleh JPU ya dari Saguling lalu ke Duren 3 ada pengawalan jadi bukan lalu dengan mengatakan bahwa PC itu hanya ada di kamar dia nggak terlibat tapi kan kalau kita bicara soal turut serta gitu ya di dalam perencanaan dia kan ikut turut serta itu kalau misalkan nggak membunuh pun bisa dijadikan juga bagian dari pembunuhan itu karena itu kan otaknya ya alatnya bisa si Eliezer kan
Tapi kan yang punya kepentingan tadi seperti disampaikan oleh tadi Ibu pakar pidana ya, Mhm. itu yang penting yang punya motif, yang punya kepentingan untuk Baik, menghilangkan nyawa gitu. Jadi Mas. Eliezer di Mhm. sini anggaplah sebagai senjatanya, tapi kan yang penting siapa yang merencanakan, yang mempunyai skenario dan motifnya itu, yang punya niat kehendak jahatnya itu kan Oke, ada keterlibatan PC di situ dan juga fakta dari Eliezer sendiri yang juga menyatakan di persidangan bahwa ketika dipanggil itu ada Putri di situ bersama Ferdi Sambo. oke. Jadi nggak Ferdi Sambo sendiri dan Putri, dan itu kan sumber semuanya kan informasi dari Putri. Bu Ratna, tapi kalau kita bicara soal relasi kuasa antara suami dan istri, ketika kita bicara pengatur skenario di sini adalah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sebagai istri, tidakkah kemudian Putri Chandrawati tidak memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menolak permintaan suaminya? Nah itu dia, justru harusnya dia nggak membiarkan. Seandainya dia itu tidak terlibat dalam perencanaan ya, tidak terlibat, artinya setidaknya dia jangan membiarkan pembunuhan itu terjadi, gitu kan? Dia kan membiarkan, bahkan bukan hanya membiarkan, turut di dalam perencanaan itu, dan itu kan yang diungkap oleh JPU dengan Oke. fakta-fakta dari ahli. Tetapi yang kita prihatinkan dengan semua fakta yang sudah diungkap oleh JPU sebagai landasan tuntutannya itu, kenapa ujung-ujungnya hanya 8 tahun? Itu di bawah dari setengah dari ancaman hukumannya. Baik. Yang bukan seumur hidup ya, yang kita ambil katakanlah 20 tahun, yang bukan seumur hidup. Itu kan terlalu rendah 8 tahun itu. Oke. Setidaknya kalau mau ini 15 tahun lah. Kalau tidak 20 tahun, artinya di atas dari setengahnya. Oke, saya ke Pak Samuel. Pak Samuel, ini kan masih tuntutan dan belum final. Taruhlah saya ke ini dulu deh, saya ke Bu Yenti dulu. Bu Yenti, ini kan masih tuntutan belum final. Seberapa besar kemungkinan hakim akan kemudian memberikan vonis yang jauh di atas tuntutan jaksa? Karena kalau kita lihat rasa keadilan publik karena memang kasus ini juga terblow up begitu luasnya, ini sangat tidak terpenuhi, apalagi rasa keadilan bagi keluarga. Ya, baik. Tapi sebetulnya saya sama Mbak Ratna sama saya sampaikan ya, saya tadi maksud saya relasi kuasa itu bukan karena suami terhadap istri, bukan ya, karena itu nggak ada urusannya dengan, karena bukan relasi kuasa berkaitan dengan pelecehan seksual ya. Relasi kuasa karena Eliezer itu seorang Ya, ajudan. ya. Nah, sangat bawah gitu ya relasi kuasa itu. Kalau saya sejak awal ini ada relasi kuasa sehingga kemungkinan Eliezer udah nggak bisa berpikir apapun selain dia tidak berani melawan gitu. Dalam konteks itu. Mungkin kalau di Mbak Ratna ada undang-undang TPKS ya, bukan dalam konteks itu. Karena memang saya tidak mau, karena ini bukan persidangan pelecehan seksual, ini adalah persidangan tentang pembunuhan berencana. Tadi boleh sama yang dikatakan Mbak Ratna tadi, yang namanya penyertaan, pelajaran penyertaan atau ajaran Del-Deming ya, dikatakan teori Del-Deming itu ada teori turut serta itu adalah kalau pelaku lapangan justru malah Eliezer, gitu kan gitu ya kalau ada hukum pidana. Tapi pelaku lapangan itu bisa jadi malah nggak dipidana, misalnya dalam keadaan terdesak atau bela diri itu malah nggak dipidana. Tetapi pelaku peserta itu memang dia tidak melakukan, tetapi dia berkomplot gitu ya, misalnya ya bersekongkol. Apapun lah itu bersekongkol, bukan pembantuan loh, bersekongkol. Dia tahu sejak awal dan kemudian punya rencana ya, punya kepentingan yang sama untuk terbunuhnya korban itu namanya sama-sama, itu namanya pelaku gitu ya. Jadi pelaku, jadi intelektual aktornya itu yang menurut saya ya berdua itu, kalaupun berbeda ya sedikit, bukan seperti ini jomplang sekali. Bahkan ini kan harusnya malu ya di dalam satu lembaga, malah Eliezer yang menurut saya itu adalah justice collaborator, dan dia hanya alat, tidak punya yang harusnya lebih ringan ya. Malah 12 tahun, jadi aneh gitu ya. Nah itu, jadi relasi kuasa dalam hal ini saya kaitkan dengan Eliezer pelaku lapangan yang diminta oleh Jenderal Bintang 2 ya, Bintang 2 ya. Jadi itu menurut saya itu dalam kondisi memang tidak berdaya. Nanti harapannya hakim harus berani gitu, menurutnya harapannya berani mendekati ke angka seumur hidup tadi, yaitu pidana mati. Baik, Bu Yenti. Pidana mati sementara seumur hidup atau 20 tahun gitu. Harusnya begitu, di paling ringan itu di 20 tahun harusnya. Saya ke Pak Samuel, ini masih tuntutan Pak Samuel, masih belum final. Harapan keluarga terhadap majelis hakim untuk vonis terhadap Sambo, Putri Chandrawati dan juga Eliezer.
Pak Samuel? Ya, pertanyaannya? Iya, harapan ini kan masih belum final, ini masih tuntutan jaksa. Kita akan menunggu vonis hakim. Harapan keluarga terhadap vonis terhadap untuk Sambo, Putri, dan juga Eliezer. Memang harapan kami satu-satunya adalah majelis hakim yang akan memutuskan perkara ini. Jadi kami sangat berharap sekali kepada majelis hakim yang mulia, kiranya hakim boleh memberikan kami keadilan yang seadil-adilnya bagi kami orang tua daripada almarhum Joshua. Artinya ada hukuman vonis hakim yang jauh lebih adil untuk para terdakwa, khususnya untuk Sambo dan Putri, begitu Pak Samuel ya? Artinya bagi kami mendapatkan keadilan di korban. Baik. Sebab kami nampaknya pada saat ini belum mendapat keadilan, soalnya kan masih dalam tuntutan. Jadi kami sangat mengharapkan kepada majelis hakim agar memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi kami. Baik. Itu juga harapan kita semua. Terima kasih Pak Samuel, terima kasih Bu Yenti, terima kasih Bu Ratna telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam. Terima kasih.